Sorotan media asing terkait suara azan di Jakarta menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Agama, Kemenak, telah merespons sorotan itu sembari mengingatkan soal aturan mengenai penggunaan pengeras suara di masjid. Namun lebih dari itu, MUI dan DMI bisa mendidik umat Islam untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang teduh, nyaman, indah, dan tidak menakutkan. Untuk itu, MUI dan DMI mungkin bisa mengajak masjid-masjid untuk lebih memperhatikan kualitas azan, suara mereka yang melantunkan ayat Al-Quran, serta juga tingkat ketinggian suara yang keluar dari masjid. Media internasional yang menyoroti suara azan di Jakarta adalah Agence France Presse, AFP, agensi berita internasional yang berpusat di Paris, Prancis. Ketakwaan atau gangguan kebisingan, Indonesia mengatasi reaksi volume azan. Demikian judul AFP, diunggah Kamis, tanggal 14 Oktober tahun 2021. Salah satu narasumber AFP adalah muslimah usia 31 tahun dengan nama samaran Rina, pengidap gangguan kecemasan, anxiety disorder, yang tidak bisa tidur, mengalami mual untuk makan, dan takut untuk menyuarakan komplain soal suara azan dari masjid di dekat rumahnya. AFP menuliskan, azan dan masjid adalah dua hal yang dihormati di Indonesia, negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Mengkritisi azan dan masjid bisa berujung pada tuduhan penistaan agama dengan ancaman 5 tahun penjaraan. Rina selalu terbangun dari tidurnya pukul 3 dini hari karena terusik suara pengeras suara dari masjid di dekat rumahnya. Pengeras suara tidak cuma digunakan untuk azan, tapi juga untuk membangunkan orang 30-40 menit sebelum salat subuh, kata Rina kepada AFP. Rina sudah menahan gangguan ini selama 6 bulan terakhir. Dalam kasus ini adalah kasus azan, di mana suara azan yang terlalu keras kemudian dikritik oleh seorang non-muslim, dan non-muslim itu menghadapi penganiayaan yang luar biasa, rumahnya dihancurkan, kemudian dia divonis penjara selama 1,5 tahun atas nama kasus penistaan agama. Komplain secara daring, online, soal pengeras suara yang berisik sudah mulai meningkat, namun kebanyakan anonim karena pelapor khawatir dengan akibat yang ditimbulkan gara-gara komplain seperti itu. Dewan Masjid Indonesia, DMI, telah mengerahkan tim untuk mengatasi tata suara, sound system, masjid di seluruh Indonesia, namun ini adalah persoalan yang sensitif. AFP menyebut negara kepulauan di Asia Tenggara ini dikenal sebagai wilayah dengan toleransi antaragama yang baik, namun kini muncul perhatian bahwa corak keagamaan Islam moderat terancam oleh penganut garis keras. Pada 2018, perempuan Buddha dipenjara gara-gara menyebut suara azan, bikin sakit telinga saya. Awal tahun ini, ada selebritis Zaskia Mecca dikecam secara online gara-gara mengkritik suara penger. Aswara saat Ramadan. AFP menyebut azan dipahami masyarakat sebagai simbol kebesaran. Isu suara azan bisa memecah belah. Juni lalu, otoritas Arab Saudi memerintahkan masjid-masjid untuk membatasi volume speaker eksternal, yang mengarah keluar bangunan masjid, sampai sepertiga suara maksimal. Soalnya, suara azan bisa menimbulkan polusi suara. Di Indonesia, ada 750.000 masjid di seluruh wilayah. Masjid ukuran sedang bisa mempunyai selusin speaker eksternal yang melantangkan azan 5 kali sehari. Untuk Rina, suara dari masjid saat malam hari berdampak pada kesehatannya. Saya mulai mengalami insomnia, dan saya didiagnosis mengidap gangguan kecemasan setelah selalu terbangun pada malam hari. Sekarang saya mencoba membuat diri saya selelah mungkin supaya saya bisa tidur nyenyak tanpa mendengar suara bising itu, kata Rina. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla memperkirakan setengah dari seluruh masjid di Indonesia punya tata akustik ruangan yang buruk. Masalah kebisingan menjadi semakin parah. Ada kecenderungan untuk menaikkan suara masjid supaya azan bisa terdengar oleh sebanyak mungkin orang dari jauh karena mereka beranggapan itu adalah tanda kebesaran Islam, kata Koordinator Program Akustik DMI Aziz Muslim. DMI berjuang meminimalkan ketegangan masyarakat dengan cara menyediakan layanan perbaikan sound system dari pintu ke pintu. Ada 7.000 teknisi yang bekerja untuk pekerjaan ini dan telah memperbaiki audio di lebih dari 70.000 masjid. Sekarang suara dari masjid sudah lebih pelan.
ini tidak akan mengganggu warga sekitar, belum lagi apabila ada rumah sakit di dekat masjid, kata Ketua Masjid Al-Ikhwan di Jakarta, Ahmad Taufik. Sedangkan ini tanggapan MUI perihal ini. Majelis Ulama Indonesia, MUI, merespons sorotan media internasional tentang suara azan di Jakarta. MUI menyatakan seseorang tak bisa tidur tak bisa disimpulkan hanya karena suara azan. Jadi menyesalkan jika ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa azan membuat berisik. Lagi pula pihak AFP tidak bisa menyimpulkan seorang susah tidur karena suara berisik dari azan, kata Sekjen MUI, Amir Syah Tambunan, kepada wartawan, Kamis, 14/10. Ami Ersyah juga menjelaskan mengenai pengaturan speaker seperti yang disampaikan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla. Pengeras suara masjid diimbau didengungkan 10 menit sebelum waktu subuh. Bahwa ada pengaturan waktu seperti disampaikan Pak Jusuf Kalla selaku Ketua DMI telah mengimbau agar boleh pengeras suara masjid didengungkan 10 menit sebelum waktu subuh masuk, ujar Amir Syah. Amir Syah lantas menyitir penjelasan di buku, The Power of Azan. Dalam buku itu, dijelaskan mengenai keajaiban dan manfaat azan. Hal 9 menjelaskan antara lain azan adalah kalimat Allah berupa seruan dan panggilan dari Allah melalui seorang muazin untuk meraih kemenangan melalui kerendahan hati bertakbir. Sekaligus pengajuan hanya Allah yang maha besar dan menegaskan komitmen bersyahadat serta keikhlasan bertauhid, seraya bersegera untuk menyembah Allah dengan mendirikan salat di awal waktu, ujar Amir Syah. Instruksi Dirjen Bimas Islam. Tanggapan juga datang dari Kemenak. Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin menegaskan azan adalah panggilan bagi umat Islam untuk menunaikan salat. Nah, sekarang di seluruh dunia banyak hujatan-hujatan terhadap agama Islam, banyak pembenci-pembenci terhadap agama Islam. Kenapa? Karena muslimnya sendiri yang melakukan itu. Jadi, yang harus disalahkan dalam hal ini menurut teks Al-Quran, itu adalah orang-orang Islam sendiri. Azan adalah panggilan salat, sehingga dikumandangkan pada waktunya. Durasi azan juga tidak lama, tegas Kamarudin Amin dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 17/10. Meski demikian, lanjut Kamarudin, Kementerian Agama telah menerbitkan instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 1978 tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan musala. Instruksi No-Cap D. 101/1978 diterbitkan seiring meluasnya penggunaan pengeras suara oleh masjid, langgar, musala di seluruh Indonesia, baik untuk azan, iqomah, membaca ayat Al-Quran, membaca doa, peringatan Hari Besar Islam, dan lainnya. Kalau suara azan terlalu keras, kemudian ada yang memprotes, maka itu sebaiknya protes itu ditindaklanjuti. Bukan berarti suara azannya dihentikan. Minimal kita, suara azannya terlalu cempreng atau apa. Hal tersebut selain menimbulkan kegairahan beragama dan menambah syiar kehidupan keagamaan, pada sebagian lingkungan masyarakat kadang juga menimbulkan ekses rasa tidak simpati disebabkan pemakaiannya kurang memenuhi syarat. Agar penggunaan pengeras suara oleh masjid, langgar, musala lebih mencapai sasaran dan menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah, saat itu, tahun 1978, dianggap perlu mengeluarkan tuntunan pengeras suara untuk dipedomani oleh para pengurus masjid, langgar, musala di seluruh Indonesia. Iya, jelas Kamarudin. Saya menilai aturan ini masih relevan untuk diterapkan, tegasnya. Instruksi ini, kata Kamarudin, antara lain mengatur tentang penggunaan pengeras suara keluar dan ke dalam. Kumandang azan menggunakan pengeras suara keluar karena merupakan panggilan, sedangkan kegiatan salat, pengajian dan semacamnya menggunakan pengeras suara ke dalam. Jadi dalam instruksi yang usianya lebih 40 tahun ini sudah diatur, kapan menggunakan pengeras suara keluar, kapan ke dalam, paparnya. Pada bagian akhir instruksi tersebut, ditegaskan bahwa ketentuan ini berlaku pada masjid, langgar dan musala di perkotaan yang masyarakatnya cenderung majemuk dan heterogen. Pada masyarakat pedesaan yang cenderung homogen, bisa berjalan seperti biasa, sesuai dengan kesepakatan di daerahnya, tandasnya. Sedangkan tanggapan Pendeta Saifuddin Ibrahim, sangat tergelitik karena toa masjid, dari toa masjid ini bisa jadi korban penista agama, gara-gara toa masjid Ibu Meliana di Medan rumahnya sampai dibakar dan masuk penjara, itu korban karena toa masjid dan dia juga menceritakan saat dia kecil ada musola dekat rumahnya, yang begitu kedengaran sekali, pada saat itu pamannya Saifuddin Ibrahim pernah mengalami sakit gigi karena merasa berisik akhirnya pamannya melempar batu ke arah atap toa masjid, dan akhirnya tua pada keluar dan akhir kita cari siapa yang melemparnya dan ketika tahu saudara ya akhirnya dimaklumi. Apa pendapat saudara perihal ini?
Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Mana tahu nanti pihak-pihak yang berwenang lihat video ini terus baca komentar kamu, bisa jadi masukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.